Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini demi memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah tafsir tahlili dan dosen pengampu Dr. Mukhid Siddiqi MA, yang dimana akan diterangkan, dijelaskan tentang sebuah tema, yaitu tantangan hidup manusia, surat Ar-Ra'd ayat 39 hingga 43. Langsung masuk ke pembahasan, di mana surat Ar-Ra'd ayat 39 hingga 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw yatafayannaka fa inna ma'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Awalam yaraw anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'an ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad-dar wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafana billahi syahida baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Lalu masuki makna kosakata yamhullahu ma yasha, yang dimana Allah menghilangkan dan menetapkan sesuatu dengan kehendak Allah SWT, seperti merubah hukum dengan tenggat waktu yang tertentu. Lalu wa'indahumul kitab, dan di sisinya umul kitab, yang mana itu adalah lauhul mahfuz. Lalu selanjutnya fa'inma nuriyannaka, dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu, yaitu kami menunjukkan kepadamu orang-orang yang ditimpa azab. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak melihat, yaitu istifham, ingkar kepada penduduk Makkah. Wa qad makara alladzina min qablihim, dan sungguh orang sebelum mereka, kafir Makkah, telah mengatakan tipu daya, yaitu seperti tipu daya orang kafir sebelum mereka terhadap nabi-nabi mereka. Wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang yang menguasai ilmu kitab, yaitu orang-orang yang memahami kitab samawi. Itulah makna kosakata daripada pembahasan ini. Memasuki orang yang tafsir, yaitu yamhullahu minhu ma yasha wa yuthabbit, dan seterusnya. Yaitu maknanya Allah menghapuskan dari kitab itu apa yang dikehendakinya dan menetapkan dapat dibaca yusbitu atau yusabbitu. Artinya hukum-hukum dan masalah-masalah lainnya yang dikehendakinya untuk dihapus atau ditetapkan, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, asal kitab yang tidak berubah sedikit pun darinya, yaitu kitabnya di zaman azali. Lalu ma fihi ida'am nun in fil mazidah, dan seterusnya. Dan asalnya lafaz inna ini terdiri atas intisyah dan mazaidah, kemudian keduanya dijadikan satu sehingga jadilah inna. Artinya seandainya kami perlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka, yaitu sebagian daripada azabku sewaktu kamu masih hidup. Jawab dari in syartiyah tidak disebutkan. Lengkapnya ialah fazaka, itulah azabku, atau kami wafatkan kamu sebelum orang kafir itu diazab, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, hal itu tidak penting bagimu. Tugasmu tiada lain hanya menyampaikan, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Jika mereka telah kembali kepada kami, maka kami akan membalas semua mereka. Jadi ini dipesankan kepada para nabi, yang dimana Allah mengatakan
tugas para nabi hanyalah untuk menyampaikan, dan untuk tugas menghisab mengazab itu tugasnya daripada Allah SWT. Lalu uraian tafsir selanjutnya, awalam yarau ayu ahal Makkah, dan seterusnya, dan apakah mereka tidak melihatnya? Melihat yang dimaksud adalah penduduk Mekah, bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu dari tepinya, yaitu melalui pembukaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan Allah menetapkan hukum atas makhluknya menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak, tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya. Lalu tafsir selanjutnya, waqad maqaral ladzina min qablihim, dan seterusnya, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Yang dimaksud ialah umat-umat terdahulu sebelum orang-orang kafir Mekah, mereka telah berbuat makar terhadap nabi-nabinya, sebagaimana orang kafir Mekah telah berbuat makar terhadapmu. Tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Tipu daya mereka tidaklah sama dengan tipu dayanya, karena Allah SWT mengetahui apa yang didosakan oleh setiap diri, setiap hamba. Lalu selanjutnya, wa yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang kafir kepadamu, kamu bukan seorang yang didikan Rasul. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kalian atas kebenaranku, dan antara orang yang mempunyai ilmu kitab dari kalangan orang-orang beriman, orang yang beriman Yahudi dan Nasrani. Dan lalu memasuki muhasabah, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Di mana ayat ini sebagai penghibur kepada Rasulullah SAW yang merupakan penutup surat Ar-Ra'd sebagai bantahan terhadap pendusta Rasulullah SAW pada akhir surat Ar-Ra'd, karena pada ayat sebelumnya orang kafir melakukan berbagai macam perbuatan zalim kepada Rasulullah SAW, seperti membuat tipu daya kepada Rasulullah SAW. Lalu memasuki kontekstualisasi. Yang pertama itu, Allah dapat menghapus dan menetapkan sesuai kehendaknya. Maksudnya hal ini dapat diketahui seperti perbuatan meminum khamar. Perbuatan meminum khamar ini dapat memabukkan dan merusak kesehatan akal manusia, serta tidak khusyuk dalam melakukan ibadah dan dalam aktivitas sehari-hari. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW sempat dibolehkan minum khamar, akan tetapi hal tersebut dapat merusak akal manusia. Semua itu semata-mata adalah kehendak Allah SWT dalam menghapus dan menetapkan ketentuannya kepada manusia. Lalu yang kedua, menyampaikan ajaran Islam. Jadi sebagai seorang muslim yang mukallaf dan dianjurkan untuk mengamalkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada yang belum memahaminya. Adapun jika orang yang kita ajarkan susah untuk memahami ajaran Islam atau menolak, bahkan mengancam dengan berbagai bahaya kepada orang yang mengajarkan Islam, maka sesungguhnya Allah yang memberi pemahaman dan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena tugas seorang muslim hanya menyampaikan agama Islam untuk memberikan hidayah kepada mereka. Jadi tugas seorang hamba itu hanya menyampaikan hidayah melalui mereka kepada orang-orang yang belum mengetahui. Tapi yang sesungguhnya yang bisa memberi hidayah itu, memberi petunjuk itu hanyalah Allah SWT. Lalu yang ketiga, Islam agama untuk seluruh alam, yang dimana sejak Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Fatu Mekah, orang di luar Islam berbondong-bondong masuk agama Islam dan ajaran Islam sampai kepada seluruh alam, sebagaimana kawasan-kawasan orang kafir di Mekah dan Madinah secara berangsur dikuasai orang Islam. Dan hal ini dibuktikan dengan pemeluk agama Islam terbanyak kedua di dunia. Yang keempat, berhati-hati terhadap tipu daya orang yang membenci Islam. Sejak sebelum orang kafir Mekah melakukan itu kepada Rasulullah SAW, umat-umat terdahulu telah membuat tipu daya kepada nabi-nabi mereka, seperti Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan lainnya. Maka pada zaman ini umat Islam harus berhati-hati dalam berdakwah dan dalam kehidupan sehari-hari terhadap tipu daya yang dibuat oleh orang yang membenci Islam, seperti para orientalis. Lalu
para ahli kitab menjadi saksi atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak Rasulullah SAW kecil, salah seorang ahli kitab telah melihat tanda-tanda kerasulan dalam diri Nabi SAW. Ketika dibawa oleh pamannya keluar serta banyak tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi SAW yang diakui oleh para ahli kitab, maka terdapat kemiripan ajaran Islam dengan ajaran sebelumnya, bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan ajaran yang dipahami oleh para ahli kitab. Sedangkan pada zaman sekarang sulit untuk menemukan ahli kitab yang benar karena kitabnya sudah banyak berubah dari yang aslinya, sehingga kemungkinan besar ajaran yang dibawa oleh para ahli kitab zaman sekarang menyimpang daripada ajaran yang aslinya atau ajaran yang sebenarnya. Lalu memasuki kesimpulan. Yang pertama, penjelasan kosakata sangat penting guna membantu memahami penafsiran sebuah ayat sehingga dapat dipahami maksud dari ayat tersebut secara keseluruhan dengan menggunakan tafsir Makkah, tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani. Lalu yang kedua, terdapat munasabah antar ayat pada surat Ar-Ra'd ayat 42 hingga 43, yang mana munasabah ini dapat membantu penafsiran sebuah ayat. Lalu yang ketiga, tidak terdapat asbabun nuzul dalam surah Ar-Ra'd ayat 42 hingga 43 berdasarkan kitab Asbabun Nuzul karya Imam Al-Wahidi Al-Nasaburi. Sahih Asbabun Nuzul karya Muqbil bin Hadi Al-Wadi dan Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti. Yang keempat, uraian tafsir sangat diperlukan dalam menafsirkan guna mengetahui maksud ayat tersebut dengan menggunakan tafsir Jalalain dan tafsir Marah Labid yang tadi disebutkan. Lalu yang terakhir, sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu sebagai pedoman manusia, maka kontekstualisasi dengan kondisi kekinian adalah sesuatu yang harus diterapkan, karena hukum Al-Quran tidak hanya berlaku pada satu zaman saja, melainkan sepanjang zaman. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.